Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, indikasi orang bertakwa, sebuah pribadi yang menjadi target pengamalan ibadah puasa adalah mempercayai kegaiban, mendirikan sholat dan mengeluarkan atau memberikan sebagian hartanya sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 4. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. Dari ayat tersebut amat jelas betapa keimanan kepada yang gaib, mendirikan sholat dan membayar zakat adalah ibadah yang memiliki kesatuan yang kuat atau integrated, yang tidak bisa dilepaskan begitu saja antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, inti pesan-pesan ajaran Islam memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kemanusiaan atau sosial. Dengan menganjurkan orang Islam mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat harta kekayaan maupun zakat fitrah pada bulan puasa. Berarti agama Islam menganjurkan orang beriman giat bekerja dan berupaya menjadi orang yang kaya. Karena memberikan sebagian rezeki merupakan satu perwujudan dan pembuktian keimanannya yang batiniah, tak tampak. Hal senada juga dianjurkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa memberi lebih mulia, memberi lebih terhormat daripada menerima. Dan pada sisi lain secara bersamaan juga memberikan pemahaman bahwa meminta-minta adalah pekerjaan yang tidak terhormat. Berkaitan dengan anjuran berinfak, orang Islam dianjurkan berinfak dalam kondisi apapun, sehingga sepertinya tidak ada alasan bagi orang yang mengaku muslim untuk tidak berinfak. Dalam hal berinfak, seseorang tidak perlu menunggu-nunggu sampai ia memiliki rezeki yang banyak. Karena pada hakikatnya memberi adalah perwujudan keimanan yang tidak dikaitkan dengan jumlah. Sebagaimana dalam Al-Quran digambarkan bahwa ciri orang yang bertakwa adalah akan selalu berinfak dalam kondisi apapun. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Itu surat Ali Imran ayat 134. Kecuali dalam kondisi tidak berpunya, orang beriman juga masih
diperintahkan untuk berinfak. Mereka yang benar-benar dalam kesempitan pun dianjurkan dapat menahan diri dari sikap mudah meminta-minta. Inilah gambaran pribadi takwa, yakni sebuah pribadi yang harus dimiliki, sebuah pribadi yang harus memiliki sikap afif, ya, sifat mempunyai kehormatan diri. Sikap afif atau sikap mempunyai kehormatan diri adalah sikap yang mengasumsikan bahwa tindakan meminta-minta hanya akan merendahkan harga dirinya. Seperti dalam sebuah hadis, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah berinfak kepada orang yang dekat, dan sebaik-baik sedekah adalah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dan barang siapa bersikap afif, bersikap menjaga kehormatan diri, maka Allah lebih menyukai, dan barang siapa yang tidak membutuhkan itu lebih baik. Dari situ juga dapat dilihat bahwa ajaran Islam berada pada posisi tengah. Pada posisi tengah antara dimensi vertikal yang berwujud ritual dan bersifat pribadi, serta dimensi horizontal yang berwujud amal soleh atau kerja kemanusiaan sebagai kesatuan tunggal. Mohon maaf, ini ada gangguan. Ada gangguan ini sedikit. Kesatuan dua dimensi itu diibaratkan sebuah mata uang yang satu sama lain memiliki hubungan tak terpisahkan. Sekali lagi mohon maaf, ini ada gangguan teknis dalam perekaman. Mudah-mudahan ini cepat kembali baik lagi. Kita lanjutkan. Contoh ajaran yang berdimensi horizontal tapi juga merupakan efek ikutan dimensi vertikal adalah berzakat. Ya. Yang ide dasarnya adalah komitmen sosial dan perbaikan sosial. Di sisi lain, berzakat adalah amalan ibadah yang bermuara pada perbaikan sosial sebagai wujud dan realisasi atau pembuktian keimanan yang bersifat personal atau pribadi. Dengan begitu, singkatnya, agama Islam melarang orang yang hanya mengutamakan dimensi ritual dan kesalehan formal dan melalaikan dimensi kemanusiaan. Munculnya anggapan yang memandang akhlak sebagai urusan pribadi adalah sebuah kekeliruan. Adalah sinyalemen Al-Quran yang berada mengutuk orang yang tidak melakukan kerja sosial sebagai orang yang mendustakan agama. Ya, surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ila akhir ayat. Tahukah kamu orang yang merusakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendirikan sholat dan seterusnya. Dan lebih jauh lagi yang tampaknya lebih unik adalah mengapa orang yang telah mendirikan sholat masih dikutuk pula. Ternyata karena ia melupakan pesan ajaran
dan makna yang terkandung dalam ajaran sholat itu sendiri. Hal yang demikian itu secara tegas menggambarkan betapa ajaran Islam sangat memperhatikan dan memandang penting amalan sosial. Dan nilainya sama dengan ibadah-ibadah yang berdimensi personal. Seperti yang disyaratkan dalam Al-Quran, salah satu bentuk sikap tidak peduli terhadap masalah-masalah yang berdimensi kemanusiaan adalah sikap tidak memperhatikan kehidupan anak yatim. Surat Al-Ma'un, ya, lihat ayat 23-nya, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Keyatiman sebagaimana diilustrasikan adalah masalah yang pada saat Al-Quran diturunkan sangat berat. Kehidupan anak yatim baik secara sosial maupun ekonomi pada saat itu benar-benar membelenggu. Bahkan sampai pada saat ini pun keyatiman merupakan kondisi yang dirasakan sangat berat. Begitu pula dengan masalah kemiskinan. Sampai sekarang pun kemiskinan menjadi masalah besar dan sulit yang menuntut penyelesaian. Apalagi sekarang ini kita sering mendengar istilah atau ungkapan kemiskinan struktural. Kemiskinan karena sistem. Ya, ke sistem. Baik sistem yang dibuat oleh negara atau oleh masyarakat. Ilustrasi lain yang menegaskan kepentingannya amal sosial adalah sholat. Sholat sebagai sebuah komunikasi antara hamba dengan Allah dimulai dengan takbir, ya, mengagungkan nama Tuhan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atau kedamaian untuk kamu semua, demikian juga rahmat Allah untuk kamu semua. Itu diucapkan ke kanan, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Ini artinya ditujukan kepada manusia, bahkan kepada seluruh alam. Salam yang mengakhiri ibadah sholat mengandung ajaran berbuat amal soleh kepada manusia dan lingkungan sesuai dengan pesan-pesan dalam sholat sejak takbir, sejak ucapan Allahu Akbar. Oleh karena itu, orang yang tidak mau melengkapi ibadahnya dengan amal sosial, dengan sendirinya amal ibadahnya akan sia-sia atau tak bermakna. Sebagaimana analogi orang yang melakukan salat, kemudian tidak menutup salatnya dengan mengucapkan salam. Kerja sosial yang merupakan perwujudan kepedulian, komitmen sosial atau tanggung jawab sosial tidak boleh dilakukan semaunya atau sambil lalu saja. Kerja sosial tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seperti diingatkan dalam Al-Quran bahwa hendaknya berinfak atau bersedekah dilakukan dengan penuh kesadaran. Amalan itu dimaksudkan sebagai kesadaran akan kedekatan dengan Tuhan atau wujud pembuktian keimanan kepada yang gaib. Orang beriman tidak dibenarkan melakukan amal soleh atau kerja sosial seenaknya saja. Dalam Al-Quran, orang beriman diingatkan agar tidak berinfak atau bersedekah suatu barang atau sejumlah uang yang ia sendiri sebenarnya malu menerimanya, seperti dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi.
illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yaitu orang-orang hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari kami dan sebagian dari yang kamu keluarkan, yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau. Dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 267. Yang demikian itu karena sesungguhnya efek amal soleh yang dilakukan seseorang itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Pada sisi lain, ajaran yang demikian itu juga mengindikasikan ajaran Islam tentang hakikat pengertian kemanusiaan yang bernilai universal. Itu sebabnya dalam Al-Quran dianjurkan agar umat Islam mau melakukan gerakan atau upaya pemerdekaan kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk memerdekakan budak atau itqu raqabah. Substansi ajaran Islam tersebut sekali lagi dalam kondisi sekarang ini lebih populer disilakan dengan melakukan tugas pembebasan kemanusiaan dari belenggu kemiskinan struktural. Jadi pembebasan kemanusiaan dari belenggu kemiskinan struktural. Yang seseorang menjadi miskin tanpa kesadaran karena diciptakan oleh sebuah sistem. Bulan puasa yang melatih diri kita secara ruhani, meningkatkan ketakwaan, kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari telah pula menumbuhkan rasa empati atau kondisi psikologis ikut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh orang lain dengan berpuasa menahan lapar dan dahaga. Ibadah puasa juga mengajak kita agar mau peduli dengan penderitaan dan kesusahan yang dipikul oleh orang lain. Dan itu sejalan dengan ajakan dan anjuran untuk memperbanyak beramal soleh atau kerja sosial serta melakukan perbaikan sosial selama bulan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.